Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di New Perspective bersama saya Ahmad Yani dan narasumber kita Pak Dr. Saiful Hamdi, akademisi Universitas Mataram. Pada podcast kali ini saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi akan berdiskusi terkait dengan pariwisata di NTB pada umumnya dan di Pulau Lombok pada khususnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pariwisata di NTB ini sudah menjadi magnet dunia saat ini dengan adanya Mandalika. Dan kita ketahui sendiri juga beberapa waktu yang lalu NTB sukses menggelar MotoGP, salah satu event balapan internasional yang banyak menyedot perhatian dunia. Dan dalam waktu dekat ini juga NTB juga kembali akan menggelar MotoGP pramusim yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 Februari ini di sirkuit Mandalika. Nah, terkait dengan peluang seperti apa yang bisa kita ambil dalam momen tersebut untuk bagaimana menghidupkan dan memajukan pariwisata di NTB, kita akan berdiskusi dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Pak Doktor, nah dengan kondisi hari ini keberadaan sirkuit Mandalika yang sudah banyak menyedot perhatian seluruh mata di dunia terhadap pariwisata kita di NTB gitu. Seperti apa Pak Dokter melihat prospek pariwisata NTB ke depan gitu dengan hadirnya Mandalika ini begitu Pak Dokter? Ya, Mas Ani, terima kasih banyak. Hari ini kita mendiskusikan kembali tentang salah satu isu yang hangat di Lombok ya. Karena bagaimanapun bahwa Lombok sekarang menjadi tuan rumah event internasional yang menurut saya mungkin hanya beberapa negara yang bisa mengikuti itu. Jadi kalau kita lihat sirkuit MotoGP ini kan ada di Spanyol, kemudian ada di Italia, Inggris, Belanda. Nah, di Asia Tenggara sendiri ada di Sepang, kemudian ada di Thailand. Nah, kalau di Singapura itu ada F1. Nah, di Lombok sekarang kita menggelar WSBK dan MotoGP. Saya kira Mas Andi berbicara tentang pariwisata NTB ya. Ini mengalami perjuangan yang luar biasa, Mas Andi. Kalau kita lihat bagaimana awal dulu pariwisata dibuka di daerah Senggigi ya, di tahun 90-an, kemudian ada Gili yang muncul, banyak sekali kalau bahasa orang itu surga yang tersembunyi begitu di dunia ini, di dunia nyata ini, bahwa keindahan-keindahan alam kita luar biasa. Tetapi Mas Yani, banyak sekali problem-problem sosial kita di luar faktor itu yang kemudian menghambat perkembangan pariwisata kita sendiri. Padahal kita tahu Lombok ini mau dijadikan sebagai next Bali ya. Bali kedua lah di Indonesia ini. Dan di mana-mana kalau saya lihat Lombok sudah banyak dikunjungi sebenarnya. Saya ingin cerita sedikit ketika saya di sebuah pesawat ya di Jerman. Pada waktu itu saya ada kunjungan ke Jerman, ke Berlin. Nah, saya ketemu salah seorang orang Jerman. Dan dia cerita bahwa dia ke Lombok. Oh, pas sekali saya orang Lombok, saya bilang. Artinya bahwa ternyata banyak sekali orang-orang Eropa yang sudah berkunjung ke negara kita. Tapi karena kita banyak sekali persoalan yang kalau kita lihat kasus kekerasan di tahun 2000 ya, pembakaran gereja, kemudian banyak orang lari dari Lombok. Ya, jadi sebenarnya dengan adanya kekerasan yang terjadi ya di Lombok, kasus tahun 2000, kemudian ada bom Bali, ini kan sangat berdampak pada perkembangan pariwisata kita. Nah, berbicara tentang situasi sosial di Lombok, saya kira ini sangat menarik juga Mas Yani ya. Di satu sisi kita religius ya, tetapi di sisi lain ada dunia hiburan di sana, ada dunia lain yang menurut saya ada skat di sini, ada blok yang tebal sehingga banyak anak-anak Sasak tidak mampu memanfaatkan pariwisata itu sendiri. Nah, kalau saya melihat ada dua tantangan lah di sini setidaknya. Pertama tantangan kultural, kemudian tantangan keagamaan. Nah, tantangan keagamaan ini butuh ya semacam apa ya, walaupun orang Sasak sih nggak terlalu peduli ya,
tidak mengganggu teman-teman kita yang berlibur di sini, turis-turis yang ada. Tetapi kena kuatnya keagamaan kita sehingga banyak sekali anak-anak kita yang katakanlah tidak bisa memanfaatkan peluang untuk bekerja begitu di sektor pariwisata. Kena khawatir akan terjumus dengan pergaulan, ya, kemudian terjebak dengan dunia gelap begitu. Saya kira ini persoalan keagamaan. Nah, persoalan kultural ini juga menjadi masalah. Kita belum selesai dengan budaya kita, dihantam oleh kedatangan Covid. budaya global ini kan, ini yang kemudian sebenarnya juga berdampak pada bagaimana masyarakat kita secara kebudayaan, termasuk etos kerja lah. Menurut saya ini masih kurang bisa dimanfaatkan begitu untuk kemudian menangkap peluang-peluang ini. Kita tahu Bali semua komoditas budaya menjadi komoditas tourism ya, pariwisata. Nah, di Lombok saya melihat belum banyak memanfaatkan itu. Ya gendang belek ya oke lah, tetapi kan kita tidak punya situs-situs yang tetap yang memainkan itu begitu loh. Jadi ya termasuk perisian ya, kadang-kadang orang mungkin dia harus menunggu 17 Agustus. Kenapa kemudian event-event budaya ini tidak disetting sebagai pertunjukan pariwisata begitu. Ini saya kira menjadi PR kita ke depan Mas Yani. Ya, dengan kondisi misalnya kayak seperti Abang katakan bahwa ada hambatan kultural dan ada hambatan keagamaan yang cenderung ini menghambat pariwisata kita seperti Abang katakan ini, dan kondisi ini apa yang harus dilakukan begitu Bang? Supaya hal ini juga bisa bersinergi, bisa berjalan bersama begitu. Artinya kultural, keagamaan dan pariwisata ini saling mendukung bagaimana untuk pengembangan kemajuan pariwisata kita di NTB begitu. Saya kira yang pertama adalah kelompok pemuda kita perlu menyadari, ya, masyarakat kita perlu menyadari bahwa peluang bisnis pariwisata ini sebenarnya sesuatu yang sangat prospek begitu. Ya. Tetapi faktanya adalah yang pelaku-pelaku wisata kita yang punya hotel ini kan banyak orang luar, banyak teman-teman kita dari Bali. Orang Sasak mungkin hanya bisa dihitung lah begitu. Tapi ya it's okay. Ini kan juga peluang anak-anak kita bekerja di hotel-hotel mereka ya. Tetapi yang saya lihat bahwa perlu ada terobosan keberanian di sini, Mas Ani, untuk mengubah mindset anak-anak muda kita bahwa tourism ini adalah potensi yang luar biasa yang kita punya begitu. Selama ini kan orang Sasak selalu bersandar pada pertanian. Belum lagi kita bicara kita mencetak generasi TKI, TKW ini kan anak-anak kecil udah pergi ke Malaysia mencari uang begitu. Tapi kita lupa bahwa potensi kita banyak di sini begitu. Kalau kita bandingkan misalkan ya, kalau orang bahasa kita ngonang kerbau, ngonang kebo misalkan ya, jadi peternak. Jadi peternak, saya tidak mengatakan itu produktif ya. Dengan kondisi kita lahan yang sangat terbatas, belum kita bicara pakan yang tidak pernah selesai begitu. Orang kan petani kita kan sangat tradisional ya, mereka harus mencari rumput di sawah. Bayangkan kalau misalkan mereka sebagai guide ya. Dan guide itu luar biasa pemasukannya. Ini saya cerita, banyak sekali akademisi di Jerman ya, di Jerman sekarang tidak mau jadi dosen karena gajinya kecil. Ya. Tetapi mereka justru banyak menjadi guide profesional. Nah ini sebenarnya kenapa kemudian masyarakat kita tidak menangkap ya, anak-anak milenial ini tidak menangkap itu. Dan kualitas guide kita sangat terbatas ya, hanya modal bahasa Inggris sedikit, kemudian memberanikan diri tetapi tidak paham sejarah, tidak paham konteks kebudayaan. Nah, seandainya ada guide-guide yang profesional anak-anak muda ini, Mas Yani, ini akan sangat mengangkatlah perkembangan pariwisata kita. Di sisi lain juga tentunya bisa menampung anak-anak muda yang menurut saya banyak kekurangan pekerjaan di NTB ini. Jadi kita berharap bahwa dengan hadirnya pariwisata sekarang ini dengan konsep pengembangan ekonomi khusus ya, KEK ya, kawasan ekonomi khusus yang ada di Mandalika, saya kira ini adalah momentum kebangkitan ya, kebangkitan pariwisata NTB. Jadi bayangkan kita dihantam kekerasan, dihantam bom Bali, dihantam gempa, kemudian dihantam COVID-19. Jadi sekarang udah mulai geliat-geliat ini, mulai sedikit-sedikit ya, dengan adanya event WSBK kemarin semua orang menuju Lombok, kemudian
event MotoGP. Ini saya kira luar biasa Mas Yani. Orang seperti mimpi begitu loh. Iya, Jadi saya kira poin kita di sini perlu juga kita apresiasi Pak Presiden lah ya, Pak Jokowi yang kemudian berani menginisiasi ini iya, ya. iya, iya. Artinya menjadikan ini sebagai sebuah kenyataan. Ini kebanggaan luar biasa buat kita. Jadi yang pertama itu Mas Yani, bahwa anak-anak muda kita perlu mengubah mindset mereka, perlu menangkap peluang bahwa pariwisata inilah yang kemudian menjadi sektor yang bisa kita andalkan. Bayangkan kalau misalkan ya Pulau Sumbawa kemudian terpisah dengan kita, apa yang diandalkan Iya, iya. wilayah Lombok ini? Kita banyak pantai, banyak gili, kalau misalkan tidak dikelola profesional, kemudian tidak berani kita mengundang investor, ini pasti kemudian kita akan kewalahan gitu. Karena sektor pertanian kita sudah sangat terbatas. Iya, iya, iya. Saya kadang-kadang nggak habis pikir, saya orang masih bicara apa namanya peternakan sapi, kita mau buat kandang di mana gitu loh. Masa mau buat kandang di rumah kan nggak nyaman sekali. Banyak juga orang-orang kita yang masih nganyam sapi tetapi ditaruh di rumahnya kan. Nah, kenapa kemudian sektor pariwisata ini tidak kita kemas? Ya tentu kita apresiasi lah dengan usaha pemerintah yang membentuk Pok Darwis ya sekarang Iya, ya. iya. Kelompok pemuda sadar Sadar wisata wisata, ya. ya. Jadi mereka sudah mulai muncul di mana-mana di kampung-kampung, kemudian mendesain wisatanya. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah bagaimana kemudian mempromosikan, bersinergi, kemudian melakukan interkoneksi Mas Yani. Karena jangan sampai turis-turis kita juga bosan hanya duduk di Senggigi misalkan ya. Jadi mereka butuh keliling melihat Lombok ya, melihat wisata di sini, kemudian melihat alam yang lain. Juga mungkin unsur-unsur lain kayak kuliner, ini kan mereka butuh belajar juga. Saya kira ini yang kemudian perlu dibenahi juga. Iya, Bang. Sebagai sosiolog begitu yang konsen terhadap riset-riset terkait dengan perilaku kehidupan bermasyarakat begitu, biasanya begitu kan di tengah kemajuan suatu pariwisata daerah itu atau di tengah kemajuan suatu pariwisata suatu negara itu tentu kan akan berdampak terhadap bagaimana kehidupan sosial di daerah maupun negara tersebut. Nah, untuk mengantisipasi jangan sampai misalnya kemajuan pariwisata kita di NTB misalnya ini akan berdampak negatif terhadap adat istiadat atau budaya kita di sini, kultur kita ini seperti apa mempertahankannya begitu sehingga bahwa pariwisata yang berkembang tapi tetap selaras dengan nilai budaya yang ketimuran yang kita miliki di daerah kita di NTB atau di Lombok khususnya begitu Bang. Saya melihat ya Mas Ania, saya tidak terlalu mengkhawatirkan perubahan drastis akan terjadi. Karena bagaimanapun orang Sasak ini dari kecil dia sudah dilatih menjadi orang Sasak begitu Iya, dengan iya, iya. bahasanya, kemudian dengan perilakunya, adat istiadat kita. Saya kira susah untuk kita buang begitu. Iya, Sama iya. dengan Bali. Jadi juga punya ciri khas yang sangat kuat dengan budaya mereka. Walaupun dihantam, walaupun interaksi komunitas global sangat intensif dalam konteks pariwisata ini, tetapi kita lihat Bali ya, orang Bali ya begitu-begitu juga, Iya, iya, iya. nothing different begitu. Nah di Lombok saya melihat juga I am not really worry ya dengan kondisi teman-teman kita, termasuk nilai-nilai yang ada di Lombok ya, adat istiadat kita akan pasti bertahan. Tetapi di sisi lain yang perlu mungkin tokoh-tokoh kita dorong di sini adalah bagaimana menselaraskan nilai-nilai lokal ini menjadi komoditas pariwisata begitu. Tidak bisa kemudian kita lihat pariwisata itu dalam konteks yang negatif terus ya. Iya, iya. Misalkan ada bir, ini kan hal yang biasa lah. Ada bir kemudian ada party, ya but this is their life ya. Mereka ingin menikmati di sini. Tetapi selama kemudian itu masih terkontrol, kemudian ada interaksi yang bagus ya di antara masyarakat kita, saya kira bagus. Masih bisa kita pertahankan lah. Iya, iya. Kemarin kan sempat muncul isu wisata halal ya dengan saya kira TGB yang pada waktu itu sangat konsen dengan wisata halal. Memang wisata halal ini awalnya dulu banyak muncul di Eropa Mas Ani. Iya, iya. Kenapa kemudian muncul wisata halal di Eropa? Karena banyak sekali turis-turis Muslim di sana. Nah, untuk memfasilitasi turis-turis Muslim ini apa yang dilakukan, muncullah wisata halal. Jadi misalkan banyak tempat-tempat hijab ya, kemudian situ ornamen-ornamen Islam yang mungkin dijual di sana begitu. Nah di Lombok saya lihat ketika kita bicara wisata halal, ya untuk
masyarakat lokal oke lah, wisata domestik ya kayak Jawa, Jakarta mungkin butuh tempat sholat, butuh kiblat, ya ini standar lah. Tetapi tidak bisa kemudian wisata halal ini kita paksakan untuk konteks turis-turis yang katakanlah dari Eropa, dari Amerika gitu ya. Bagaimana kita mau bicara halal di sana? Ya. Saya kira ini juga pemerintah harus lebih arif melihat ya. Apakah kemudian wisata halal ini bisa kita install ya, bisa kita aplikasikan dalam konteks masyarakat global ini. Yang tapi kemudian kita terjebak, kita pengen wisata halal tetapi berapa persen orang Arab di sini? Kalau misalkan kita fokusnya pada turis-turis dari Arab begitu. Mereka orang Arab lebih banyak berwisata ke Amerika, ke Eropa ya dibanding di Indonesia. Yaitu Mas Yani bahwa saya kira nilai-nilai lokal tetap berjalan ya, berada pada porsinya, kemudian juga konteks turisme ini harus kita tangkap, harus kita sinergikan. Jangan sampai kemudian ada keterbelahan, ada disparitas ya yang sangat kuat di sini. Ada segregasi sosial begitu, ini yang seringkali saya khawatirkan. Kenapa kemudian anak-anak Lombok gagal memanfaatkan potensi wisata karena segregasi sosial sangat tinggi. Ya udahlah itu kan dunia pariwisata begitu. Kita nggak peduli. Nah sementara dengan kondisi ekonomi kita, masyarakat kita banyak mengadu nasib ke Malaysia, ke Hong Kong, ya belum putri-putri kita juga yang katakanlah masa depannya perlu kita pikirkan. Mereka harus mengorbankan masa mudanya di Arab Saudi, mengalami kekerasan, ya tidak semua sih ya. Kemudian ke Malaysia kita nggak jelas nasibnya. Kenapa pemerintah tidak kemudian merumuskan bahwa pariwisata ini menjadi sektor utama dalam menopang pembangunan ekonomi NTB? Iya. Kalau dalam pandangan Abang saat ini, apa potensi hambatan terbesar yang berpotensi menghambat pariwisata kita di NTB ini ke depan gitu Bang? Ya Mas ini sebenarnya sempat tersinggung di awal tadi bahwa hambatan terbesar kita adalah kurang ya semacam partisipasi ya anak-anak muda ini untuk menjemput peluang ini begitu. Jadi dorongan pemerintah menggerakkan Pok Darwis ini saya kira punya peran yang signifikan lah bagaimana kemudian ini bisa meningkatkan pariwisata kita. Terus kedua juga mungkin perlu kita ya semacam kerjasama antara lintas sektor di sini Mas Ani. Biar kemudian tidak satu monopoli begitu. Misalkan hanya turisnya di Senggigi, di Gili, tetapi ketika mereka ke Lombok Timur kurang koordinasi. Saya kira ini yang kemudian ada semacam keterputusan. Padahal kalau kita bicara wisata ya, wisata ini kan tidak hanya orang melihat alam, melihat keindahan, tetapi orang ada semacam learning process di sana. Orang ingin belajar begitu, ingin melihat apa sih budaya Lombok, dia ingin melihat kampus. Ya, jadi kalau saya perhatikan nih di Amerika ya, di New York itu ada sekitar 15 juta per bulan Mas Ani. Turis yang ada di sana, kita nggak ada apa-apanya di Lombok. Ini kita membanggakan Lombok, nothing. Ya. Kalau bicara bandingkan dengan kota New York, kota mana gitu, saking banyaknya turis di sana. Apa yang mereka jual? Semua dijual. Ya bangunan-bangunan modern, gedung-gedung bertingkat, kemudian yang paling fundamental di sana adalah museum. Jadi nah ini saya kira menarik juga di Lombok ini justru museum kita kurang terbuka ya. Di sana saking banyaknya museum, semua ada museum apapun gitu. Karena itu yang dilihat sebagai apa ya, knowledge resource-nya di sana gitu. Sumber-sumber pengetahuannya kan di sana. Jadi orang ingin belajar sejarah Sasak, tidak harus dia kemudian bertanya begitu ketika diajak ke museum misalkan dia udah bisa lihat oh ini sejarah orang Lombok ini. Nah, di sini saya lihat inilah yang kemudian belum banyak kita menciptakan situs-situs secara cultural ya. Bisa dimanfaatkan dalam dunia pariwisata itu. Jadi seandainya misalkan pemerintah mengaktifkan kembali museum-museum yang ada, buat aja museum nggak usah mewah-mewah. Saya lihat museum di US itu ya termasuk di Jerman, mereka kan tergantung topiknya ya. Misalkan ada museum tentang kalau di Jerman itu kekejaman Nazi misalkan ya. Ya udah. Museumnya tentang itu saja, ada film Nazi, ada ini sejarah apa.
alat-alat tempur perang dulu, ya kayak gitu aja. Nah kita mungkin di Lombok bisa aja kita membuat segmen museum yang khas begitu loh. Artinya tematik lah. Ya, ya, Misalkan tentang apa di sini satu tentang keris Sasak. ya. Ya udah buatlah museum tentang keris Sasak misalkan. Jadi keris dari bagaimanapun bentuknya udah kita tampung di sana kan. Kemudian pakaian ya, pakaian atau situs Merari Sasak misalkan museumnya. Pakaiannya dari Lombok Utara, Lombok Tengah ini kan beda-beda ya, Lombok Ya, Timur ya. ya udah dibuatin museum begitu. Saya kira nggak perlu besar lah. Nah ini bisa juga menarik ya teman-teman kita dari luar untuk belajar di sini begitu. Jadi yang mereka cari ada begitu. Sementara yang saya lihat banyak turis-turis kita nggak ada, mungkin mereka cepat bosan di sini di Lombok nih. Ya mereka ke sini lihat alam sebentar selesai kan. Nah PR kita sekarang Mas ini bagaimana membuat turis ini betah Ya, ya. sebanyak mungkin ya mereka selama mungkin tinggal di sini menghabiskan uangnya masuk ke masyarakat kita begitu. Ini kan PR ini kan Ya, ya. PR pemerintah lah menurut saya. Nah, salah satu yang sering kita dengar ini kan terkait dengan jaminan keamanan begitu Bang. Nah, bagaimana Abang melihat kondisi jaminan keamanan di sini di NTB sendiri atau di Lombok khususnya terhadap daya dukung untuk pengembangan pariwisata kita begitu Bang? Heeh. Kadang saya miris ya melihat Iya, apa yang terjadi di masyarakat kita. Banyak bule-bule dibegal ya. Iya, iya. Apa ya? Mm-mm. Jadi sedih aja ngelihatnya begitu loh. Jadi mereka menganggap orang bukan manusia gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi ya ini lagi-lagi Mas Yani tantangan lah. Tantangan pengembangan pariwisata kita ya. Bagaimana kemudian menata ekonomi masyarakat lokal ini supaya dengan kesadaran yang ada mereka harus kerja, bukan kemudian membegal orang kemudian dapat duit kan. Iya, Karena risikonya juga besar, mereka di penjara, berpisah dengan keluarga, masa depan mereka nggak jelas kalau udah di penjara kan. Nah ini Mas Yani saya kira persoalan security sangat penting. iya. Apalagi sekarang dengan kehadiran MotoGP ya. Ini kan security kita harus benar-benar kuat ya. Iya, iya, iya. Benar-benar kuat. Ya sebenarnya sih intinya ya penyadaran kepada masyarakat. Kalau misal ini kan indikator Mas Yani. Iya, Ini iya. indikator bahwa memang masyarakat kita belum sejahtera. Banyaknya kriminal, ya, kurangnya pekerjaan ini kan pengaruh bukan karena kurang agama. Sementara kiai kita yang banyak ceramah masjid di mana-mana tapi ayatnya mental terus gitu loh. Iya, iya. Jadi nggak mempan juga mengurangi pencuri misalkan ya, mengurangi curanmor. Ini ayat di mana-mana kan. Nah ini maksud saya bahwa sebenarnya kesejahteraan inilah yang sangat penting. Kenapa gampang kita melihat NTB ini belum sejahtera ketika misalkan banyak kriminal, Iya, iya. orang belum ada pekerjaan, stres di mana-mana ya kan. Nah bagaimana kemudian saya kira ini PR pemerintah sekarang bahwa keamanan itu kita coba mulai dari ground lah, dari dasarnya begitu. Dari bawah lah. Dari bawah, kalau misalkan kita tata ekonomi masyarakat kita, semua bekerja, semua bertanggung jawab terhadap dirinya, ini kan sangat indah gitu loh. Kenapa kita sulit? Nah, ini menarik komentar profesor dari Australia Iya, iya. yang heboh juga dulu. Dia bilang Indonesia ini nggak akan pernah menjadi negara maju di Asia. Kenapa? Karena kultur kita. Ya udah dia pelajari begitu. Kenapa kita nggak bisa maju? Ya. Nah, seandainya kemudian ada semacam revolusi sekularisasi, ya, agama tetap jalan, tetapi agama ini bukan menghambat kemajuan. Gitu. Ya termasuk budaya kita bukan menghambat untuk orang maju. Nah ini yang saya kira Mas Yani PR pemerintah sekarang bagaimana merumuskan pendekatan-pendekatan kultural, ya, selain pendekatan kebijakan lah struktural ya, pendekatan kultural ini saya kira sangat penting untuk konteks keamanan kita, penyadaran berpariwisata begitu. Ya terkait dengan MotoGP ya, sekarang kan MotoGP mengangkat nama NTB, mengangkat nama Lombok yang menjadi sorotan dunia. Bayangkan saya ini salah satu penggemar MotoGP Mas Yani. Iya, iya. Jadi saya sesibuk apapun wajib saya nonton MotoGP. Karena saya penggemar Valentino Rossi dulu. Zaman-zaman dulu kan Valentino Rossi. Tapi setelah banyak kalah dengan Marc Marquez-nya agak males saya nonton gitu kan. Karena idola kita kalah gitu. Tapi ya selalu ada bintang baru kan yang lebih hebat. Yang lebih hebat dulu ada Maradona, sekarang ada Lionel Messi kan, ada Cristiano Ronaldo begitu. Nah ini menurut saya Mas Yani bahwa
apa penggemar MotoGP ini jutaan, ya bahkan miliaran di dunia ini. Artinya bahwa NTB menjadi sorotan. Tidak perlu kita melakukan hal-hal yang kecil yang kemudian menghambat pariwisata kita. Karena saya lihat masyarakat kita ini kan apa ya, terlalu lebih kadang-kadang. Ada masalah sedikit, selalu berpikir apa keuntungan mereka. Ya kalau Anda mau kerja ya kerjalah gitu kan, cari peluang di sana, ngelamar pekerjaan. Bukan hanya keluar-keluar di luar kan. Ya, ya. Ini banyak berkuar-kuar, banyak demo, banyak ini. Kalau Anda butuh kerja ya cari pekerjaan, buat surat lamaran kan begitu. Nah itu Mas Yani kalau menurut saya. Ya, Bang, dengan kondisi yang ada hari ini begitu kan, apa yang kira-kira dalam pandangan Abang yang harus dilakukan oleh pemerintah itu agar bagaimana mendorong supaya anak-anak muda kita terutama yang milenial ini untuk bisa mau menjemput tentang potensi pariwisata yang ada di daerah kita ini begitu di tengah geliat pariwisata kita dengan kehadiran MotoGP, WSBK dan lain sebagainya ini begitu Bang. Sehingga tidak lagi bahwa para milenial kita ini pergi keluar lah begitu, tapi bagaimana mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada di Lombok sendiri dan di NTB khususnya begitu Bang. Ya Mas Yani saya ini bukan pengambil kebijakan Iya, ya. ya. Kira-kira apa namanya usulan yang ditawarkan kepada pemerintah begitu Bang. Ya jadi memang NTB ini sangat kita sayangkan ya, anak muda kita ini banyak keluar negeri mencari pekerjaan yang sebagai TKW. Sebenarnya itu mulia sih, nggak ada masalah kalau pekerjaannya profesional di sana kan. Persoalannya kan banyak anak-anak kita yang menjadi tenaga kerja ilegal, kemudian tidak punya skill, tetapi berani keluar, nekat keluar negeri. Nah, saya kira ini bukan suatu yang dibanggakan Mas Yani. Ya, walaupun mereka anggaplah sebagai pahlawan devisa negara ya, tetapi bukan yang dibanggakan begitu. Ini kan menunjukkan kegagalan pemerintah sebenarnya. Kegagalan pemerintah membuka lapangan pekerjaan kan begitu. Seandainya misalkan pariwisata ini benar-benar ya di setting ya untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat kita, di mana sih lubang-lubang yang kemudian anak kita bisa mengisi di sana begitu. Spot-spot yang anak-anak milenial ini bisa jemput ya, entah itu jadi guide luar biasa. Ya kalau di luar negeri ini yang saya ingin katakan, Anda jangan gengsi jadi guide. Saya cerita ini waktu saya ke Jerman itu program Goethe Institute ya kalau nggak salah tahun 2008. Saya ke Jerman, ke Berlin dan salah ke satu kota di Frankfurt ya, Göttingen ya, sempat keliling lah. Guide kita dokter Mas Yani. Guide kita dokter udah S3 dia. Dia bilang, saya bangga jadi guide. Nah, artinya bahwa saya sendiri sebenarnya pengen jadi guide, tapi nggak tahu peluang masuknya di mana di MotoGP ini kan. Saya pengen menggait orang begitu kan dengan kemampuan bahasa. Nah, kenapa kemudian anak-anak muda Sasak ini tidak memanfaatkan itu? Anak kita banyak sekali jurusan bahasa Inggrisnya hebat-hebat, tetapi mereka nggak bisa menggunakan skill mereka begitu loh. Saya kira yang kedua juga di sini masalah informasi ya. Banyak sekali keterputusan informasi yang tidak sampai kepada anak-anak kita. Misalkan akses pekerjaan. Ya di samping anak-anak kita mungkin anak-anak milenial ini malas juga nyari pekerjaan Mas Yani, mencari informasi begitu. Padahal di NTB ini banyak sekali pekerjaan yang selalu kalau kita buka internet misalkan kita klik NTB job gitu ya. Entah itu di perusahaan asing, kemudian di pariwisata. Nah ini saya kira Mas Yani pemerintah perlu kuatkan kembali ya, membangun kesadaran anak-anak milenial ini menjemput peluang berpariwisata ini. Bukan hanya menjadi petugas hotel, saya kira menjadi guide, it's a very amazing job ya. Kita bisa membangun relasi, membangun networking. Saya kalau ditawarkan jadi guide saya senang Mas Yani. Bisa diskusi dengan bule-bule kan punya perspektif yang bagus, kita dapat pengetahuan gitu. Ya Mas Yani saya kira itu. Ya, pertanyaan terakhir Bang. Nah, potensi kemajuan pariwisata NTB ke depan seperti apa dalam pandangan Abang gitu Bang? Saya kira Mas Yani dengan adanya MotoGP, seandainya pemerintah harus tetap mempertahankan ini ya, nggak boleh mereka putus kontrak.
NTB ini akan leading Mas Ani untuk Indonesia. Artinya next Bali lah. Kita bisa bersaing iya. sama Bali. Iya, Karena iya. Bali nggak punya motor GP, bro. Iya, iya. Ini ada di Lombok satu-satunya nih. Ya, satu-satunya ada di Lombok. Seandainya dibangun yang lain juga butuh waktu kan dan butuh dana. Dan presidennya ganti belum tentu bisa. Ini Iya. gara-gara Jokowi bisa terrealisasi Iya. kan. Makanya saya pikir Pak Jokowi ini 3 periode sebenarnya. Tapi ya oke lah, itu urusan lain. Tetapi Mas Yani bahwa saya kira Lombok bisa menjadi leading ya for tourism untuk dunia dengan modal yang kita miliki sekarang ini. Nah, bagaimana kemudian kita kembangkan Mas Yani? Sudah ada MotoGP, kalau kita ke selatan sedikit ada Pantai Surga, ada Pantai Pink. Pink, Ini iya. kan belum dibangun gitu loh, infrastrukturnya belum dibangun. Seandainya kita bangun the second Mandalika di sana, misalkan di Pantai Pink, ini kan lahannya banyak. Iya, iya. Itu saya kira investor mau itu sangat senang. Pantai Surga, cuman kan jalannya kadang-kadang yang buruk. Iya, iya. Saya sangat sayang sekali nih pemerintah kita infrastruktur jalan nggak disiapin gitu loh. Masa ke Pantai Surga perut kita sakit dulu dengan jalan yang Iya, runtak iya, kan. runtak. Iya. Jadi neraka dulu baru ke surga. Artinya gitu-gitulah. Iya, Bahwa dengan anggaplah Mandalika sebagai sentral sekarang yang men-take over Senggigi kemudian Gili, tetapi kan ini multi efeknya kemana-mana. Iya, Jadi Senggigi dipertahankan, Gili dipertahankan, kemudian ada juga di Lombok Timur yang ada di Teteh Batu kan Iya, iya. juga cukup indah ya, punya nilai eksotis, bukan pantai tetapi ada hutan, ada Rinjani di sana, kemudian ada Pantai Pink, ada Labuan Haji juga. Saya kira Mas Yani pengembangan-pengembangan inilah yang kemudian perlu dilakukan oleh pemerintah. Ya. Perlu sinergi antara bupati dengan gubernur Iya, dengan konsep pengembangan pariwisata ini. Nah, tetapi yang menjadi PR kita adalah bagaimana kemudian pembangunan pariwisata ini bisa menyedot lapangan pekerjaan, ya, menyelamatkan anak-anak kita yang dari pengangguran, terutama di Lombok, berguru pada Arab Saudi. Arab Saudi sekarang kan kalau nggak salah mau membangun ada satu kota yang dulu dianggap banyak setannya zaman Rasul. Iya, iya. Sekarang mau dibuat sebagai tempat wisata kelas dunia. Nah, dengan proyek berapa triliun begitu. Tetapi udah dipikirkan berapa tenaga kerja yang terserap. Nah sekarang kan Mas Yani, saya nggak tahu ya kalau di Arab Saudi kan kerajaan yang mengatur. Indonesia ini kan pelaku wisata lah ya. Nah, bagaimana kemudian kita ingin turis-turis ini lebih lama di sini? Bagaimana konsepnya? Ini yang pemerintah perlu pikirkan. Seandainya misalkan fasilitas bagus, keamanan bagus, ya dipoles lah. Nggak bisa kemudian alam itu indah, tetapi orang di luar negeri membuat alam baru menjadi indah. Kita ini alam sudah alami benar begitu, tapi kita tidak jaga. Belum lagi kita bicara sampah, ya. Mungkin juga pemerintah perlu memperbaiki rumah-rumah penduduk lah yang masih kumuh begitu ya. Ya minimal toiletnya lah begitu. Walaupun misalkan tidak standar, tapi lagi-lagi ya inilah Mas, ini bedanya kita dengan negara maju. Kalau di Australia itu kalau bangun rumah ada subsidi pemerintah dan dikontrol. Kalau kita kan orang mau pondok lewat, pemerintah nggak peduli kan. Ya ini saya kira kelemahan kita lah. Iya, iya. Ya saya kira itu Mas Yani. Iya, iya. Ya, pemirsa, demikian diskusi kita dan Pak Dr. Saiful Hamdi terkait dengan potensi pariwisata kita di NTB. Sampai berjumpa di News Perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.